Hello Human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much, I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang minal aidin dulu ya. Untuk kalian yang merayakan Idul Fitri gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian tetap bahagia ya guys, gitu kan. Balik lagi, reset lagi ke fitrah yang suci. Widih. Oke, kali ini judulnya tentang siapakah yang mencintaimu sepenuh hati. Oke, jadi kita lihat siapa nih yang kira-kira tulus banget nih, gitu tuh kan. Kadang ada kan yang misalnya lagi sama pasangannya tapi ternyata pasangannya tidak seserius itu mungkin gitu kan, atau orang lainnya. Pokoknya kita cek aja di sini, oke? Seperti biasa, Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu white highlight. Yang kedua ada citrine. Yang ketiga ada tiger eye. Oke, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you! Hello, file 1 white highlight. Kita lihat siapakah gitu kan. Oh, ada 10 of air. Ada king of air. Ada knight of fire. Ada ace of fire. Ini yang aku lihat energinya maskulin banget ya, yang aku lihat gitu. Kalau misalnya kalian yang nonton ini perempuan, berarti laki-laki ini sangat maskulin. Maskulin sekitaran 70 sampai 60 sampai 70% lah maskulinnya. Dan kalau untuk kalian yang nonton laki-laki, berarti perempuan ini punya trait atau punya energi maskulinnya sekitar 60-70%, lumayan banyak gitu tuh ya. Karena di sini orang ini yang mencintai kamu sepenuh hatinya gitu tuh ya. Orang ini udah banyak banget ngalamin banyak kayak naik turunnya hidup gitu loh. Dia bener-bener kayak dari awal hidupnya tuh udah kayak yang, kamu kalau dengar ceritanya udah kayak, wah kasihan banget ya, mungkin aja dia ngalamin hal-hal gak enak di dahulu-dahulu kayak gitu, sampai akhirnya dia bertumbuh dan berkembang sampai sekarang, dan masih bertahan sampai sekarang, dan dia pun gak takut gitu loh, gak takut soal perubahan gitu, sampai mungkin aja kamu kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu tuh kamu banyak takutnya, tapi kalau dia enggak gitu loh, karena saking sudah banyak banget ngelaluin banyak hal gitu loh ibaratnya. Dan akhirnya dulunya hidupnya nggak bagus gitu loh, sampai akhirnya sekarang hidupnya udah mulai tertata, udah mulai bagus karena mungkin Tuhan ngasih keadilan buat dia kayak gitu. Mungkin aja dulu dia pernah ada di masa-masa kelamnya, mungkin pernah kecanduan alkohol mungkin kayak gitu ya, atau mungkin kecanduan hal-hal negatif, tapi setelah itu dia sadar gitu loh, sadar ini nggak bagus buat dia, akhirnya dia go out gitu. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya kalian nonton ini perempuan, dulunya ini bad boy gitu loh. Kalau misalnya kalian nonton laki-laki, berarti dulunya ini bad girl, tapi insaf gitu ya. Jadi karena mungkin itu, karena energi maskulinnya banyak ya, jadi nggak diimbangin sama energi feminin yang reseptif dan lain-lain. Jadi dia tuh maunya action terus kayak gitu. Dia orangnya pintar, profesional banget, terus dia tuh jago banget untuk ngelerai orang yang berantem. Maksudnya kayak yang sebagai jembatan dari yang A ke yang B gitu, dia jago banget sebenarnya gitu. Mungkin aja di sini ada yang pekerjaannya juga marketing mungkin kayak gitu, yang emang suka nawar-nawarin sesuatu kayak gitu ya. Terus pokoknya intinya dia tuh jago banget ngomong gitu tuh. Tapi walaupun jago ngomong, dia nggak yang asal ceplos-ceplos yang wah gimana banget gitu, enggak. Tapi dia kayak tahu waktunya diem, tahu waktunya harus speak up, itu dia tahu kayak gitu orangnya. Terus dia juga gitu, karena kan dia tipikal yang menurut aku ya, tipikal orang yang memang transformatif. Jadi hari ini dia begini, besoknya mungkin dia bakal berubah lagi jadi lebih baik gitu. Jadi perubahannya kamu bakal lihat, kamu tetangga-tetangganya mungkin keluarganya itu ngeliat setiap harinya kayak gitu. Jadi dia tuh bukan tipikal yang walaupun seandainya di energi maskulinnya banyak kayak gitu ya, terus banyak banget ngelaluin banyak hal, dia tuh nggak batu gitu loh. Kebanyakan orang kan kalau misalnya punya banyak
hal nggak enak atau punya banyak trauma, itu malah jadinya batu kan, maksudnya nggak bisa dikasih tahu gitu, nggak bisa dinasehatin, dia cuma kayak berkubang dalam kesedihannya, terus kayak yang ini tuh dunia tuh nggak adil buat dia kayak gitu, makanya dia kayak yang melindungi dirinya sendiri dan lain-lain. Tapi kalau orang ini enggak, orang ini hebatnya, walaupun situasinya buruk sekalipun dia masih bisa tetap dengerin advice atau dengerin pendapat dari orang lain gitu loh. Jadi makanya itu yang buat dia tuh sangat-sangat profesional kalau ngerjain tugas atau ngerjain, atau pokoknya intinya kehidupan dia itu benar-benar profesional banget kayak gitu. Dan pokoknya dia tuh balance gitu loh akhirnya kan, karena banyak banget, jadi dia tuh ngelihat hal-hal buruk di belakang itu, ya udah gitu, di belakang tuh jadiin pelajaran. Jadi dia berusaha gimana caranya mental dan emosionalnya itu tetap stabil. Jadi kamu kalau misalnya seandainya memang kamu sedang bersama orang ini, kamu sudah dijamin tuh mental sama emosionalnya pasti stabil, karena dia juga seperti itu, karena dia tahu caranya nanganin situasi yang buruk, terus menjaga mentalnya dan emosionalnya tetap baik gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dia healer kamu yang ada gitu loh, karena ini bakat-bakat healer, orang-orang healer nih kayak begini gitu loh, walaupun misalnya mereka sendiri nggak sadar kalau dirinya itu bisa nyembuhin orang secara mental, tapi gitu, dia punya bakat ini gitu, dia sangat-sangat semangat banget dalam hidupnya gitu tuh, benar-benar semangat banget. Jadi kalau misalnya gagal, bangun lagi gitu, bukan yang gagal nangis bla 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 terus nggak mau maju, tapi dia tiba-tiba gagal, udah kemarin mungkin bukan rezeki, maju lagi kayak gitu, dia tipikal yang kayak gitu. Terus dia juga kayak yang nggak ada capeknya gitu loh, karena tadi aku bilang energi maskulinnya besar banget, jadi dia tuh kayak nggak ada capeknya. Kalaupun seandainya dia nih sekarang lagi ngejar-ngejar kamu atau ngincer kamu gitu ya untuk jadi miliknya gitu, ibaratnya dia nggak akan ada capeknya, dia nggak akan ada nyerahnya, dia juga pasti tanya-tanya ke orang lain gitu, misalnya ke keluarga kamu ataupun ke teman kamu, gimana sih caranya biar bisa dapetin dia gitu, kayak gitu, dia orangnya kayak gitu. Dan dia tuh sangat-sangat bener-bener apa ya, kayak yang petualang banget deh intinya gitu. Pokoknya karirnya meningkat pun itu bener-bener gara-gara pengalaman hidupnya terlalu banyak. Bener-bener banyak banget. Dan dia nggak takut sama perubahan. Ini orang-orang brave, orang-orang healer yang bener-bener berani leap of faith gitu. Menurut aku sih ini pintar orangnya. Terus kalau dari segi fisik sendiri sih nggak terlalu nggak terlalu ngebentuk banget sih kalau bodinya ya gitu, tapi ya sehat aja, kelihatannya pas gitu loh. Untuk kulitnya, kalau kulitnya ini kebanyakan sawo mateng untuk kulit gitu, untuk kulit mereka. Terus dia ini suka banget pegang pekerjaan tuh nggak cuma satu, jadi ibaratnya banyak sumber penghasilannya, bukan cuma satu, karena dia ya itu jago nego, jadi banyak banget kerjaan dia. Di sini ada chemistry, what waiting for, getting to know each other. Oke. Ini kamu kalau misalnya saya pengen tahu orang ini siapa, sebenarnya orang ini tuh chemistry-nya kuat banget sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu sekali ngelihat orang ini, kamu tuh langsung kayak, kok ada yang something yang beda nih gitu. Walaupun dia misalnya seandainya nggak cakep-cakep banget, misalnya nggak cantik-cantik banget, misalnya kayak gitu, tapi kamu tuh kayak pengen lihat ke arah dia terus gitu. Karena chemistry-nya kuat sama kamu. Kalaupun seandainya orang ini belum datang ke hidup kamu, misalnya kayak belum muncul gitu tuh ya, belum muncul ke, sorry noise ya, belum muncul ke hidup kamu, misalnya kayak gitu, ya tandanya itu kamu bakalan worth banget kalau nunggu orang ini gitu, nunggu orang ini datang. Karena emang sehebat ini orang ini gitu loh. Menurut aku tahta tertinggi seorang manusia itu menurut aku ya, yang hidupnya transformatif, bukan yang dari awal tuh udah baik terus gitu kan ya, sampai akhir baik terus, nggak yang gitu sih menurut aku. Karena kan hidup tuh naik turun, tapi kalau misalnya dia berhasil transformatif yang tadinya buruk terus jadi baik, itu menurut aku keren banget gitu loh, karena nggak semua orang bisa ngelaluin itu gitu. Jadi ini orang benar-benar kayak kamu tuh bakal beruntung banget kalau dapetin orang ini gitu loh, karena orang ini bakal ngertiin kamu dari berbagai hal. Mental kamu tuh yang paling diutamain gitu, jadi kamu tuh minim stres kalau sama dia gitu. Dan memang getting to know each other ini kayak yang dia itu nggak buru-buru, kalau misalnya seandainya deket sama kamu tuh nggak buru-buru untuk kayak ayo komitmen gini-gini, enggak, tapi kayak yang
Karena dia itu tadi ya, dia itu brilian banget otaknya. Terus karena banyak banget hal pelajaran-pelajaran di hidup dia, jadi dia nggak buru-buru gitu loh. Kalau misalnya mau ketemu sama kamu ya dipelajari dulu kamunya gitu loh. Jadi bukan tipikal yang asal-asalan pilih gitu loh. Jadi menurut aku orang ini juga minim selingkuh ya, minim selingkuh karena mau selingkuh tuh mikir-mikir gitu tuh, kayak yang negatif positifnya, terus kayak yang apakah ini cocok atau enggak, karena dia nggak sembarangan untuk milih orang. Tadi kalau untuk orang yang transformatif itu kayak gitu gitu, dia nggak mau kayak yang rusak lagi hidupnya, udah dari dulu rusak gitu kan, sekarang udah bagus malah dirusak lagi sama hal-hal yang jelek, itu dia nggak mau gitu. Dia tipikal-tipikal yang kayak gitu sih menurut aku. Yep, itu tadi sifatnya ya, sifatnya. Terus pokoknya kamu kalau nunggu orang ini benar-benar divine timing banget ketemunya, benar-benar layak banget untuk ditunggu gitu, karena menurut aku se-awesome ini orang ini gitu. Jadi kalau misal seandainya kamu ya sekarang lagi ngerasain hidup yang gubrak gabruk atau gimana gimana gitu tuh ya, orang ini juga sebenarnya ngalamin itu duluan gitu loh. Jadi kalau misal kamu ketemu sama orang ini ya udah gitu, healernya kamu gitu, kamu bisa sembuh dari segala sesuatu yang ibaratnya belum kamu selesaikan gitu. Keren ya. Kita lihat lagi, oke, bisa dapatkan apa lagi. Oke, cuma 2. Crown Chakra, dia deket banget sama Tuhan ya. Dia juga mungkin berdoa setiap malam, berdoa setiap harinya untuk bisa bersatu sama kamu, kayak gitu. Ya orang yang transformatif pasti deket banget sih, Crown Chakranya aktif banget. Saking aktifnya kadang-kadang kan lagi ada di suatu situasi sulit kayak gini, dia sering banget ketombean misalnya kayak gitu sih anak-anak ini nih, atau sering banget sakit kepala gitu tuh ya, kayak gitu karena emang aktif banget crown chakranya gitu. Bisnis, oke, dia punya banyak bisnis gitu. Mungkin kamu juga pertama kali ketemu dia itu karena bisnis, karena joinan gitu ya, atau teman kerja nih orang ini kayak gitu. Pokoknya banyak, dia pebisnis gitu. Untuk zodiak sendiri sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius. Inisialnya ada M, M, G, Z, X. Oke, ini inisialnya kayaknya tambah lagi kali ya. Apa nih? Oh, Z lagi. Ada U, ada K. Oke, jadi inisialnya M, Z, G, X, Z, U, K. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan, tadi ada air sign sama fire sign ya. Libra, Aquarius, Gemini, terus Aries, Leo, Sagittarius gitu. Oke, aku udah cukup untuk PL1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Anbi di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih Citrin, kayaknya orang ini kaya deh. Orang ini nih banyak banget blessingnya. Gitu, dermawan juga sih kayaknya. Ada The World, ada Tree of Water, ada The Dreamer, ada King of Earth. Oke. Jadi orang ini, widih. Orang ini nih orang yang tipikal-tipikal yang sangat menjunjung tinggi banget cita-citanya. Jadi yang dia fokuskan pertama kali adalah cita-citanya dulu. Kayak gitu. Dia tuh kalau ngerjain sesuatu tuh harus selesai. Jadi kalau dia gak suka kerjaan tuh ditinggal-tinggal, ditunda-tunda, atau setengah-setengah, dia pasti nyelesain sampai akhir. Gitu. Terus dia juga orangnya pandai bersyukur. Hal-hal kecil aja dia syukuri gitu. Dia senang banget misalnya dapat hari ini dapat air minum gratis, dia senang kayak gitu. Dia yang misalnya ada yang ngechat dia tanya kabar atau ya itu ya sering banget bersyukur sama hal-hal kecil gitu. Terus orangnya juga memang sangat excited banget untuk dapat enlightenment atau excited banget kalau dapat ilmu baru gitu tuh ya orangnya. Terus sorry kalau misalnya ada noise. Terus dia ini tipikal orang yang suka party. Maksudnya suka apa ya, kumpul-kumpul sama teman-teman yang ngerayain sesuatu. Misal kayak temennya baru jadian, atau temennya baru dapat kerja, atau temennya baru ngapain gitu ya. Ibaratnya suka party lah, suka kumpul-kumpul gitu tuh, ngerayain sesuatu. Walaupun cuma kayak sama beberapa orang aja. Dia senang aja kayak gitu orangnya. Terus dia nih kalau misalnya seandainya kamu nih ya nikah sama dia gitu tuh ya, itu udah pasti party banget tuh. Nikah atau tunangan itu pasti dirayain
gitu. Kamu misalnya lulus kuliah atau kamu lulus sekolah misalnya kayak gitu ya, lulus ujian apa dirayain sama dia, dibawain bunga, di apa, dia tipikal-tipikal yang meriah gitu loh, meriah, dia seneng banget ngasih surprise orang gitu. Terus dia sangat-sangat fun banget ngadepin hidup tuh, dia bener-bener fun. Makanya dia benar-benar positif banget kalau udah urusannya sampai cita-citanya. Jadi kalau dia udah mikirin, misalnya ditanya sama orang, cita-citanya apa nih gitu tuh. Dia langsung excited banget tuh. Aku tuh pengen gini, 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 gini. Jadi tipikal yang visinya tuh jelas gitu. Jadi dia bukan tipikal yang nggak tahu deh hidup mau ngapain. Aduh nggak tahu deh, ya udah ya saya kerja misalnya kayak gitu-gitu dong. Nggak, dia bukan yang kayak gitu. Dia jelas banget. Misalnya mereka tuh orang-orang yang misalnya mau masuk univ, saya mau masuk univ ini, rencana saya begini begini begini. Jadi future plan-nya jelas banget kayak gitu, karena dia the dreamer, karena dia kayak pemimpi ya gitu. Jadi dia pemimpi besar gitu. Jadi dia nggak takut tuh, di depan tuh nanti ada apa tuh dia nggak takut gitu loh. Jadi kayak dia percaya banget sama Tuhan, kalau Tuhan bakal kasih yang terbaik gitu, Tuhan bakal kasih jalannya. Kalaupun seandainya di depan sana ada hal buruk ngehadang dia, ya berarti bukan punya dia gitu. Karena segala sesuatu yang untuk dia percaya bahwa itu akan mudah gitu. Jadi bukan tipikal yang mengkhawatirkan, di depan sana nanti kalau saya begini ntar gimana ya, ntar gini takutnya gini, bla 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 gitu. Dia bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi dia tuh safe banget, atau dia itu kayak yang ngerasa aman gitu ya, kalau misalnya seandainya di depan sana itu ada unexpected happen gitu loh. Jadi kayak yang banyak hal yang tidak terduga terjadi, tapi itu magical tuh ada di situ gitu loh. Kayak ya ibaratnya kalau dibilang itu sih mukjizat ya. Dia tuh seneng banget nyari-nyari mukjizat gitu loh. Dia tuh orangnya dermawan banget dan profesional juga. Terus bener-bener royal lah. Tadi aku bilang ini dia banyak uangnya, itu dia royal, the king of earth tuh kan. Dia itu tiba-tiba praktikal, jadi segala sesuatunya tuh harus praktek gitu tuh. Dia nggak suka hal-hal yang cuma ngomong doang, tapi dia benar-benar action kayak gitu. Walaupun emang orang ini agak lambat ya untuk menangkap sinyal cinta gitu, tapi ya kalau sekalinya udah dapet, bucin gitu, dia bakalan ya ngasih kamu tuh apa aja yang kamu mau kayak gitu. Sukses banget orang ini, sukses banget. Karena apa? Karena dia tuh bener-bener jalan hidupnya tuh bener-bener visinya tuh dijalanin dengan having fun gitu loh. Nggak yang sibuk, misalnya kayak gini. Dia tuh pengen kuliah di luar negeri gitu tuh. Dia sibuk tuh kayak yang ke penerjemah tersumpah, atau ini tuh gimana, gue kayak ribet sendiri gitu. Dia nggak yang kayak gitu, kayak kalau misalnya hari ini saya ditakdirkan untuk ke kedutaan untuk minta tanda tangan, ya udah saya kesana gitu. Terus bukan tipikal kalau misalnya seandainya ada nih ini nggak bisa mbak, bisa gini, dia kayak udah nggak apa-apa gitu, mungkin ini bukan rezekinya gitu. Jadi bukan tipikal yang rusuh, jadi di having fun aja. Kalaupun nggak lolos ya udah gitu tuh, yang penting dia udah nyoba. Dia tipikal kayak gitu sampai akhirnya dia sukses. Karena ya itu dikasih hadiah, karena dia percaya sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih hadiah gitu loh, kesuksesan buat dia gitu. Dan bener-bener pede banget kalau misalnya ada yang menyuguhkan sesuatu project atau segala macam, dia tuh kayak ya pokoknya pede banget gitu. Apapun yang disentuh jadi uang, apapun yang dia urus jadi uang gitu. Jadi dia bukan tipikal yang ketika ngerjain karena dia kan tipikal yang itu ya, kalau misalnya ngerjain project tuh harus tetap sampai selesai gitu tuh. Jadi makanya gitu tuh, apapun yang dia pegang tuh jadi uang, apapun yang dia urus, intinya Midas touch itu kan tadi. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia pegang itu udah jadi emas gitu, intinya kayak gitu. Jadi sangat-sangat abundance banget hidupnya. Aku bacanya ringan banget, orang ini dasarnya having fun, suka party gitu kan. Having fun, suka party. Jadi kamu tuh kayak yang ya kalau misalnya sama dia tuh pasti having fun, pasti diajakin main, diajakin kayak makan yuk gitu, ayo kumpul-kumpul segala macam gitu. Dan kamu juga bakal kalau misalnya seandainya tanda orang ini suka sama kamu adalah kamu tuh masuk dalam list visinya dia. Jadi ketika dia mikir, saya tuh pengen jadi orang kaya misalnya gitu, saya pengen dapetin ini, dia pengen dapetin itu misalnya kayak gitu, saya pengen gini, saya pengen gitu, dan kamu tuh ada di dalam rencananya dia gitu. Misalnya menikah sama kamu, terus dia pengen kayak ngasih semuanya buat kamu, misalnya kayak bareng-bareng, misalnya liburan bareng sama kamu, jadi kamu sudah masuk ke dalam rencananya dia gitu loh.
enak banget nih yang tanggal 2 nih kayaknya nih. Dapetin misalnya kalian perempuan, wah dapetin cowok yang begini seneng banget nggak tuh gitu. Kalian kayak berasa ringan aja hidupnya, awet muda kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian yang nonton ini laki-laki, ya perempuan ini sangat-sangat nggak bakal nyusahin lah intinya gitu. Karena dia benar-benar tahu gitu apa yang dia mau kayak gitu. Terus dia nggak pelit juga kayak gitu. Yang pasti kalau misalnya kalian yang nontonin laki-laki terus ini perempuan, kamu harus bisa ngimbangin dia ya. Harus bisa ngimbangin dia dari segi finansial, dari segi gaya hidup dia yang suka party, maksudnya yang gak suka ya main gitu kayak gitu. Mungkin kan kamu kalau misalnya kamu orangnya tipikal yang stresan gitu ya, gampang stres dan lain-lain gitu. Kamu sih bakal healing sih sama orang ini gitu tuh. Gitu karena ya sering main gitu, sering having fun, dia tahu caranya bersenang-senang gitu. Ya kalau misalnya kamu juga tipikal orang yang suka bersenang-senang misalnya, wah udah cocok banget nih kayak party terus gitu kan, nggak ada capeknya kalian having fun gitu. Di sini ada heart to heart conversation, di sini ada trust, ada ada religious factor. Apakah kalian beda agama? Oh my god, sebenarnya kalian cocok tapi kalian beda agama. Aku untuk kamu, tiba-tiba lagu itu tuh. Oke, di sini heart to heart conversation. Jadi dia kalau misalnya urusan sama cinta, dia kalau ngobrol tuh udah bener-bener dari hati. Bener-bener kayak nggak mau asal-asalan, cuma asal ngomong biasa aja atau cuma dari chatting doang. Dia nggak yang kayak gitu. Dia tuh suka deep talk, suka ngobrol yang bener-bener dalam banget, bukan cecek-cecek gitu. Dan dia bisa dipercaya, dia orangnya bisa sangat-sangat dipercaya tuh. Dan dia juga sangat percaya sama kamu, dia juga sangat percaya sama Tuhan ya gitu, tadi aku bilang karena leap of faith tadi gitu. Terus ini kemungkinan beda adat, beda agama ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen sama orang ini gitu tuh ya itu tadi harus ya beda agama kan tahu sendiri ya, maksudnya harus bisa dipikirkan matang-matang lah intinya kayak gitu. Gitu. Terus dia doa banget loh kalau misalnya kamu sama dia nih, kan dia cinta banget nih sama kamu gitu tuh ya. Itu bener-bener doa banget kenceng ke Tuhannya gitu, kayak yang aku nggak tahu di depan nanti kayak apa gitu kan. Tadi kan level tadi aku nggak tahu di depan nanti kayak apa, saya yakin Tuhan bakal ngasih kamu buat saya gitu. Dia sih bakalan gitu loh, walaupun kalian beda gitu. Entah mungkin kayak dia tuh kayak mikirnya ya udah gimana pun caranya deh gitu tuh. Saya yakin Tuhan itu kan satu ya, dia bilang gitu. Yang penting ya itu tadi, saya suka sama dia, saya minta, saya yakin dia didatangkan gimana pun caranya gitu. Entah mungkin ada yang convert atau gimana ya itu urusan nanti, yang penting dia leap of faith dulu gitu. Aku nggak terlalu banyak dapetin ciri-ciri fisiknya ya, tapi menurut aku orang ini kulitnya kuning langsat, rambutnya auburn, ada yang agak coklat gitu. Kalau dia perempuan maupun laki-laki rambutnya agak coklat gitu. Jadi kalau kena sinar matahari itu agak coklat, kulitnya kuning langsat. Itu aja sih aku dapet, karena banyak banget ini. Karena sekarang kayaknya lagi musim banget gitu tuh ya, lagi musim banget gitu cinta beda agama tuh sering banyak gitu tuh ya, di TikTok banyak gitu tuh kan. Ini tipe rombongan PL2 nih kayaknya. Ini tipikal yang terabas aja udah gitu tuh. Cakra iya, dia tertarik secara seksual, dia tertarik secara bener-bener mind, body, and soul sih. Nobody but you. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa gantiin kamu. Makanya sama dia tuh walaupun sana tembok ketinggi banget, dia terabas terus sama dia, karena nggak ada lagi yang kayak kamu menurut dia gitu. Terus eyes, dia suka banget sama mata kamu, atau mungkin matanya dia juga mesmerizing gitu. Mata dia juga bagus gitu kalau kamu lihat mata dia gitu. Terus ada inner child. Oke. Tadi kan dia orangnya having fun ya. Dia suka banget dia orangnya suka banget
kegembiraan kayak gitu, meriah gitu kan. Nah, karena memang dia suka banget manjain inner child-nya. Jadi kalau misal kamu punya isu tentang inner child, isu di masa lalu dia, di masa kecil, kemungkinan kamu bakalan bisa bareng sembuh gitu loh sama dia. Hampir sama kayak PL1 sih, cuma kalau PL1 tuh dari segala sisi, tapi kalau ini inner child-nya khusus gitu. Trust itu 2 kali ya guys gitu. Kamu bisa dipercaya dan dia pun percaya, dia itu bisa kamu percaya gitu. Ribet banget. Spiritual connection, oke, kamu punya spiritual connection sama dia. Itulah kenapa walaupun beda, mungkin di sini ada yang twin flame ya, twin flame atau ya higher level soulmate-nya yang memang beda gitu kan ya. Karena tapi koneksinya itu nggak putus gitu, koneksi tetap ada, koneksi tetap kuat gitu. Makanya dia tuh nggak suka kalau ngomongnya cuma ecek-ecek, makanya suka ngomongnya tuh dari hati ke hati ya, karena memang spiritual connection gitu loh. Jadi nggak yang ya cuma flirty doang gitu loh. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Terus di sini untuk zodiak sendiri ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Itu. Inisialnya ada Y, ada E, ada G, ada W, ada R, ada S, ada M, ada N. Oke, jadi inisial ada M, S, R, W, G, E, Y, N. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, gitu, ada Earth sign sama Water sign. Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingan lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Ami di description bawah. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih PL3 itu Tiger Eye, ini orang kayaknya berani banget ngambil resiko, terus sangat-sangat bersemangat. Oh, benar. Di sini ada The Emperor. Terus dia Ace of Earth, ada Ace of Water sama Six of Air. Orang ini nggak lagi sama kamu nih kayaknya. Orang ini jauh. Orang ini ada di seberang. Wih, entah itu beda pulau, beda kota, atau beda negara. Orang ini nggak ada di sekitar kamu. Kayaknya gitu. Orang ini pemimpin ya. Mungkin ketua apa gitu. Atau memang ya pokoknya intinya mimpin sesuatu, mimpin banyak orang. Terus pimpin suatu organisasi, orangnya logik banget, maskulin banget gitu tuh, maskulin banget deh pokoknya. Kalau tadi di PL2 tadi dia feminin banget orangnya. Tapi kalau ini maskulin banget. Tapi dia menurut aku seimbang sih. Jadi maskulin sama femininnya maskulin sama femininnya tuh seimbang, karena di sini ada Ace of Water, bucin juga gitu loh. Jadi walaupun tegas, kayak yang ditakuti orang, karismanya tuh bener-bener kayak nakutin gitu loh. Terus disiplin juga kayak gitu. Tapi dia kalau udah bucin melewat banget gitu loh. Gitu, dia banyak banget rezekinya. Terus pokoknya yang misalnya dia lagi kayak mikir gini nih, oh aku pengen beli ini deh, gini. Uangnya pada saat itu belum ada. Tapi karena dia udah ngomong aku pengen beli ini, tiba-tiba besoknya ada rezeki datang, transfer dari mana kayak gitu. Jadi dia tipikal yang sangat, kalau urusan uang tuh bener-bener tahu cara nariknya loh, tahu cara energi dari uang itu seperti apa. Ini orang ini tahu banget nih. Terus dia juga bisnis ya, orang bisnis gitu, mau perempuan mau laki-laki dia jago banget bisnis. Kalau misalnya sekarang ini belum punya bisnis atau apapun, sebenarnya otak bisnisnya tuh banyak. Jalan lah intinya kayak gitu. Terus dia ini yang aku lihat nih orang ini nih, beberapa nih ada yang sering banget tahu tangan ya. Jadi itulah kenapa aku bilang dia tuh pemimpin, karena sering banget aku ngeliat tanda tangan dokumen gitu tuh, kayak disposisi atau minta tanda tangan. Jadi ada orang masuk ke ruangan dia minta tanda tangan, atau ada orang yang telepon dia, Pak tolong minta tanda tangan, terus dia di PDF gitu tanda tangan. Aku ngeliat ada orang kayak gini sih gitu. Terus dia ini bucin banget nih kalau misalnya
Kalau misalnya suka sama orang dan misalnya dia cinta sama kamu, kan ini kan judulnya juga kan siapa yang mencintai kamu sepenuh hatinya. Ya iya, ini bucin banget orangnya gitu, dia mencintai kamu banget karena dan nggak main-main ya. Kamu dipilih dia itu benar-benar dari intuisi, bukan dari cuma dari mata doang, misal kayak fisik doang ketemu gitu. Jadi benar-benar intuisinya tuh bilang ini kamu gitu, walaupun seandainya kamu tuh bukan tipenya dia, tapi udah bilang hatinya tuh kayak ini tuh kamu gitu loh. Maksudnya yang the one ini kamu, misalnya kayak gitu, yang benar-benar bisa dia cintai sepenuh hati tuh kamu gitu. eh Kamu tuh udah kayak rumah buat dia, tempat dia untuk pulang, tempat dia untuk kembali gitu tuh setelah keluarganya. Maksudnya gini, eh rumah kedua ya, tadi aku bilang rumah kedua gitu. Kalau misalnya memang keluarganya itu nggak terlalu bikin nyaman dia, misalnya kayak gitu, kamu tuh rumah pertamanya, jadi ibaratnya dia bakal pulang ke kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya keluarganya baik-baik aja kayak gitu ya, dia kamu tuh rumah kedua, intinya tempat dia untuk kembali ya kamu gitu, nyaman sama kamu tuh gitu. Terus kayak yang apa ya, dia di rantau sana gitu kan, dia ngerantau nih, dia di rantau sana tuh kayak banyak banget apa ya, ngelaluin banyak hal yang susah sulit gitu. Jadi ngerantau tuh sulit menurut dia kayak gitu. Makanya dia ini pengen ke tempat kamu tuh kayak tempat pulang gitu tuh, kayak tempat kayak ngilangin capeknya kayak gitu. Karena dia kan kerja ya, kerja gitu, dia benar-benar karir oriented. Ketika dia capek ya udah baliknya ke kamu kayak gitu. Dia juga sering banget tuh pindah-pindah nih, sering banget pindah-pindah tempat, kerja di sini, kerja di situ, kerja di sini gitu. Jadi ibaratnya nggak netap gitu loh. Untuk pekerjaannya sendiri tuh nggak yang di satu kota aja gitu, pindah-pindah. Ya mungkin di ini kalau Aries berarti dia kerjanya lapangan ya, lapangan nih, orang lapangan dan pindah-pindah gitu tuh. Jadi kayak untuk survei apa sih, itu sih yang aku lihat banyak banyak dari di sini tuh kayak gitu. Bener-bener praktikal, pinter, terus disiplin, terus kayak yang strateginya bagus banget gitu. Jadi kayak mau deketin kamu aja tuh harus pakai strategi dulu gitu tuh. Tapi ya tetap bucinnya juga ada gitu. Terus kayak dia tuh membangun empire-nya sendiri gitu loh. Dia membangun bisnisnya sendiri. Jadi dia tipikal-tipikal pebisnis yang memang bukan yang dari ibu bapaknya warisan, itu bukan. Dia benar-benar kayak yang bangun dari nol terus sukses. Dia tipikal yang kayak gitu. Mau perempuan mau laki-laki dia kayak gitu. Gitu hebatnya. Terus dia sangat nggak bergantung sama orang lain gitu. Dia benar-benar sendiri, jadi apa-apa sendiri. Terus dia juga agak kurang percaya juga sama orang lain gitu kan. Jadi dia pinter banget nganalisa sesuatu, itu dia tuh. Terus dia juga royal juga gitu kan, royal. Kesuksesan dia juga itu benar-benar dibangun sendiri gitu loh, dan motivasinya dari cinta-cinta di sekitarnya gitu. Dia tipikal yang kayak gitu. Jadi dia tuh tipikal orang yang cinta sama rezekinya itu seimbang. Jadi kalau misalnya dia lagi berantem sama pacarnya atau dia lagi gak bagus hubungan cintanya, pasti uangnya juga agak keganggu gitu loh. Jadi dia tuh tipikal-tipikal yang cinta sama uang tuh bener-bener harus sejajar gitu. Jadi ya gitulah intinya, lucunya gitu. Jadi seimbang gitu loh. Kalau misalnya dia denial, misalnya dia suka sama kamu nih, suka sama kamu, terus dia denial tuh kayak nggak suka, misalnya kayak gitu, dia bukan tipe saya, misalnya kayak gitu tuh gitu. Padahal intuisinya bilang kalau kamu tuh emang the one buat dia, misalnya kayak gitu. Misalnya dia denial nih kayak gitu, duitnya langsung seret tuh, duitnya langsung nggak turun kayak gitu, gajinya nggak turun mungkin atau mungkin dia nggak dapat bonus atau gimana, tiba-tiba ada yang datang ke dia minta uang segala macam kayak gitu. Intinya agak seret gitu. Tapi kalau misalnya dia mengakui bahwa cintanya tuh pure gini, terus kayak yang iya deh kayaknya aku suka kayak gitu, terus aku mau usaha untuk cinta misalnya gini ya bakal di blessing gitu. Jadi dia tuh sejenis Regina, karena Regina sendiri kayak gitu, yang cinta sama duit itu dia harus satu pola gitu. Jadi kalau misalnya denial sedikit aja gitu kan, ya udah gitu, di blok. Aduh, pokoknya orang di PL ini si orang ini nih ya tahulah, paham. Ada passion, ada new love, ada release your ex. Oke.
Jadi kalau orang ini menurut aku belum datang ke hidup kamu, belum muncul banget, tapi udah tahu kamu. Udah tahu kamu, tapi belum belum datang. Ini bakal jadi cinta yang baru buat kamu. Dengan catatan, kamu harus ngelupain masa lalu dulu. Gitu. Jadi orang ini kalau misalnya kamu lang jomblo nih, kamu lang single, eh, kamu masih ada berhubung di masa lalu, masih stalking mantan dan lain-lain, itu tuh yang harus dirilis biar si ini datang gitu loh. Jadi dia tuh mau datangnya juga kayak yang ada halangan terus itu karena memang kamunya belum bisa ngelepas gitu. Ini cinta baru buat kamu. Terus kalau misalnya eh, dia datang nih, dia bakal bawa semangat ya, semangat hidup lagi, romansa lagi buat kamu kayak gitu, bener-bener happy lah. Jadi kayak ya berbunga-bunga gitu kan, kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu takut gitu orang baru ini bakalan nyakitin kamu, karena enggak gitu, nggak bakalan. Bucin, bucin guys, bucin. Kalau misalnya orang ini emang udah datang ke kamu misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya ini ternyata mantan kamu yang ciri-cirinya seperti ini misalnya kayak gitu kan orangnya, eh, mantan kamu, berarti kamu harus ngelupain dulu kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan. Akhirnya dia bisa datang dengan versi yang baru gitu, cinta yang baru, versi yang baru lagi dari dirinya sendiri kayak gitu ya. Gitu. Untuk dari segi fisik sendiri, ini orang ini dari secara fisik ini dia suka olahraga, mau perempuan mau laki-laki, dia suka gym mungkin kayak gitu, memang terlatih ya, terlatih. Jadi kan dia orang lapangan kan, dia seneng kemana kesana kemari, jadi fisiknya terlatih kayak gitu. Terus untuk dari kalau misalnya rambut sendiri ini agak gelombang rambutnya gitu, mau laki-laki mau perempuan sama. Terus untuk zodiak sendiri nih Aries kuat, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Untuk zodiaknya tuh. Sorry ya kalau misalnya ada noise. Wiser, oke, dia lebih bijak dibanding, ya jelas lah Emperor bijak banget. Emperor walaupun kadang-kadang suka ya kalau lagi marah tuh bijaknya hilang, tapi dia lebih bijak dari kamu. Terus dia family man atau family woman, dia benar-benar sayang banget sama keluarga gitu tuh ya. Tadi aku bilang juga makanya a home. Jadi kalau udah ngincer orang tuh benar-benar berasa udah rumah sendiri, keluarga sendiri kayak gitu. Luz, dia banyak banget kehilangan di belakang, di masa lalu gitu. Karena kesulitan-kesulitannya tuh banyak banget, dia hilang sesuatu gitu loh. Come to me, dia pengen kamu datang ke dia gitu. Terus ada root chakra, berarti dia sangat-sangat pede. Orangnya confident banget, kreatif. Terus fondasi banget lah bagi projectnya, fondasi banget bagi perusahaannya nih menurut aku. Kalau misalnya dia kerja ya, treat you right, oke, dia bakalan memperlakukan kamu sangat benar, sangat baik. Intinya kamu jangan takut, makanya harus ngerilis mantan atau ngerilis masa lalu ya kayak gitu, karena orang ini bakalan dateng dengan pokoknya gak bakalan ngasih kamu kesempatan buat ngegalau sih kayaknya, karena memperlakukan kamu dengan baik orang ini gitu. Untuk inisial dari sini ada C, ada I, ada S, ada P, ada V, ada D. Oke, jadi inisialnya ada C, I, S, P, V, D. Itu inisialnya. Oke, aku kira cukup ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading lagi selanjutnya. See you!